so seductive. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Anam, NIM 2019 0106 002 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi berkaitan dengan tugas matematika komputasi, yaitu membuat media pembelajaran matematika materi kelas 9 SMP persamaan kuadrat. Langsung saja, di sini bab yang akan kita bahas adalah persamaan kuadrat dan akar-akarnya. Pertama, tujuan pembelajaran. Setelah melihat, menonton dan mendengarkan video ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama mengetahui bentuk umum dan dapat mengidentifikasi akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi dengan tepat. Yang kedua, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna dengan tepat. Yang ketiga, dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. 4. Dapat menentukan karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan jenis akar-akarnya dengan tepat. 5. Dapat menentukan persamaan kuadrat baru dengan tepat. Dan terakhir, dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan tepat. Selanjutnya adalah peta konsep. Apa yang akan dipelajari pada bab persamaan kuadrat dan akar-akarnya kali ini. Pertama adalah kita persamaan kuadrat babnya, lalu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bentuk umum persamaan kuadrat, lalu akar-akar persamaan kuadrat, jenis-jenis akar persamaan kuadrat baru, dan terakhir aplikasi persamaan kuadrat. Di sini untuk subbab akar-akar persamaan kuadrat ada dengan cara pemfaktoran, lalu rumus kuadratik dan juga kuadrat sempurna. Untuk yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi pangkat tertingginya itu harus 2. Ya. Kalau misal ada pangkat tertinggi dari variabelnya itu misal x pangkat 3, berarti itu bukan persamaan kuadrat, atau x saja itu juga bukan persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a, b, c itu bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Keterangan ya, x itu disebut variabel. Nanti untuk soal bisa bentuk lain, misal y, z ya. Dan nanti tergantung soal, a disebut koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, c itu adalah konstanta yang tidak ada variabelnya ya. Di sini a-nya tidak sama dengan 0 ya. Jika a sama dengan 0, bilangan apapun dikalikan 0 berarti hasilnya 0. Jadi ax kuadrat jika dikalikan berarti 0 ya. Nanti sisanya bx plus c. Nah, itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Jadi a-nya harus tidak sama dengan 0. Contoh ya. Di antara persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Nah, untuk yang pertama, x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan persamaan kuadrat ya, karena kita perhatikan ada x kuadrat di situ. Jadi a-nya 1, b 4, c-nya 4 ya. Yang kedua, y kuadrat min 9y sama dengan 0. Y juga merupakan persamaan kuadrat ya, karena ada y kuadrat. Lihat itu. Sini
A-nya sama dan 1, B min 9, C sama dan 0. Yang ketiga coba X plus 2, X min 9 sama dengan 0. Nah ini bukan persamaan kuadrat ya. Karena apa? Lihat X plus 2X itu kan bukan X kuadrat ya. Itu bisa disederhanakan X plus 2X jadi 3X min 9, pangkat tertingginya 1. Jadi bukan persamaan kuadrat. Nah yang terakhir ini 2Y dikali dalam kurung ya, Y plus 1 sama dengan 4. Kalau ini merupakan persamaan kuadrat karena bisa dikalikan dulu, 2Y kali Y, 2Y kali plus 1 sama dengan 4 ya. Jadi nanti bisa hasilnya seperti ini, 2Y kuadrat plus 2Y sama dengan 4 tinggal dikalikan. Nah bisa untuk bentuk umumnya 2Y kuadrat plus 2Y min 4 ini sesuai dengan bentuk umum ya, sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Nah yang kedua adalah akar-akar persamaan kuadrat. Oh ya, sebelumnya akar atau solusi dari suatu persamaan kuadrat itu nilai-nilai variabel X, Y, Z dan lain-lain yang jika dimasukkan ke dalam persamaan itu sama dengan 0. Ilustrasi ya, akar-akar dari persamaan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0 adalah 1 dan 2. Maka jika X sama dengan 1 kita masukkan saja ke persamaan ini. Ke persamaan X kuadrat min 3X plus 2 ya. Nanti ditemukan sama dengan 0. Berarti benar ya, akarnya 1. Jika X sama dengan 2 kita masukkan 2 kuadrat min 3 dikali 2 plus 2 sama dengan 4 min 6 plus 2 sama dengan 0. Nah bagaimana jika kita memasukkan angka selain 1 dan 2, misal kita X sama dengan 3, maka dihasilkan itu 2. Jadi bukan merupakan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 2 ya. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat, yaitu cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Oke, cara yang pertama adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Pemfaktoran itu adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Jika persamaan ya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 itu dapat difaktorkan, maka persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan menggunakan bentuk ini. Yang pertama ada 2 bentuk ya. Yang pertama itu memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus B plus C dengan A sama dengan 1. Jadi patokannya adalah A-nya ya, koefisien X kuadratnya. Di sini diperlukan M plus M dan C, M dan N-nya ya, yang memenuhi, dimana M ditambah N nanti adalah B dan M dikali N sama dengan C ya. Secara umum dapat dituliskan X kuadrat plus BX plus C sama dengan dalam kurung X plus M dikali X plus N ya. Dengan M plus N nya itu sama dengan B, M kali N nya sama dengan C. Nah bentuk yang kedua itu menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan ya. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut ini. Ini jika A nya itu lebih dari 1 ya. Ingat A nya tidak boleh sama dengan 0. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan AX plus M dikali AX plus N ya, per A, sama M plus N sama dengan B, M kali N sama dengan AC. Tapi kalau sini M kali N sama dengan AC ya. Oke, contoh yang pertama. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x plus 3x 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Penyelesaian A sama dengan 2,
B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan AC sama dengan 2 kali 1 ya. A nya 2, ini B nya 3, dan C nya itu 1. Nah AC nya yang penting ini 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah untuk mencari M dan N nya kita cari faktor dari AC. AC nya kan 2, faktornya itu kan ada dari min 1, min 2, 1, 2 ya. Dari bilangan itu ya, mana ya jika dijumlahkan hasilnya 3 dan jika dikalikan itu hasilnya 2. Nah di sini kita peroleh itu M sama dengan 1 dan N sama dengan 2. Jika ditambah ya, itu kan 1 tambah 2 3, jika dikalikan 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah lalu kita substitusikan nilai M dan N ke rumus pemfaktoran, yaitu ini 2x ya, A nya 2 ingat, plus 1, penempatannya boleh 1 dulu atau 2 dulu enggak apa-apa, dikali 2x plus 2 per 2 ya, sama dengan salah satunya kita coret ya. Ini yang ini kan angka 1, jika dibagi 2 tidak bisa, berarti salah satunya kita coret, berarti ini 2 ya, jadi 1 di sini 1, ini juga 1, berarti ini diturunkan 2x plus 1 dikali x plus 1, 1 kali x kan x, ini plus 1 ya, jadi seperti itu. Maka 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0 itu dapat difaktorkan menjadi 2x plus 1 dikali x plus 1 sama dengan 0, sehingga kita cari satu-satu dulu yang 2x plus 1 ya. 2x plus 1 sama dengan 0, pindah ruas untuk 1 di sebelah kanan berarti menjadi min 2x sama dengan min 1. Nah x nya berarti dibagi ya, min 1 bagi 2 sama dengan x nya min setengah. Lalu yang kedua x plus 1 atau x plus 1 sama dengan 0. Ini langsung saja x sama dengan min 1, langsung dipindah ruas ya. Jadi akar-akar dari persamaan 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 0 adalah x sama dengan min setengah atau x sama dengan min 1. Selanjutnya melengkapi kuadrat sempurna, ini untuk contoh yang kedua ya. Nih, tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 25 sama dengan 0 dengan cara pemfaktoran. Kita ketahui A nya sama dengan 1 ya, B nya 0 karena tidak ada yang x ya. Lalu C nya sama dengan min 25 ini. Nah untuk menentukan nilai M dan N ya, kita perhatikan nilai C. Nih nilai C nya tanpa minusnya dulu ya, kita perhatikan tanpa minusnya dulu, berarti yang 25. Tipe persamaan seperti ini itu pasti akarnya itu akan kembar, salah satunya negatif atau positif ya, dengan catatan ini ya, C bernilai negatif ya, ini C nya bernilai negatif, dan angka tanpa negatif ini berarti ini 25 itu adalah bilangan akar kuadrat sempurna ya. Akar kuadrat sempurna itu kan ada 4, 9, 16, 25, 36 dan lain-lain. Akar kuadrat sempurna itu misal 4 ya, itu kan asalnya dari 2 kali 2, 9 itu 3 kali 3, 16 4 kali 4 dan seterusnya ya. Maka faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat min 25 sama dengan 0 itu adalah x plus 5 dikali x min 5 ya. Pasti salah satunya positif dan negatif ya, tidak sama plus atau minus ya, sama dengan 0, sehingga di sini x plus 5 sama dengan 0, x nya min 5 atau x min 5 sama dengan 0, x nya 5. Jadi akar-akarnya itu x sama dengan min 5 atau x sama dengan 5. Nah selanjutnya adalah penyelesaian persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik. Rumus kuadratik ya, atau kita kenal itu
rumus ABC adalah rumus umum yang dapat digunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini rumus yang umum ya, bisa digunakan untuk semua bentuk persamaan kuadrat ya. Rumusnya itu biasanya digunakan pada persamaan kuadrat yang sulit diselesaikan dengan pemfaktoran dengan cara yang pertama tadi atau dengan cara kuadrat sempurna. Rumus ini itu berasal dari bentuk umum persamaan kuadrat yang diselesaikan dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, sehingga didapatkan rumus sebagai berikut: X1 sama dengan min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A, dan X2 nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini rumus umumnya seperti ini: X1 2 ya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masuk ke contoh ya. 1. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 4X plus 2 sama dengan 0 dengan rumus kuadratik. Penyelesaian A-nya 1, B-nya 4, C sama dan 2 ya. Kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Nah, diperoleh min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 2 per 2 kali 1. Nah, diperoleh min 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, X12 nya tadi ya min 4 plus minus 2 akar 2 per 2. Nah, X1 nya berarti min 4 plus 2 akar 2 per 2. Bisa kita sederhanakan menjadi min 2 plus akar 2, atau X2 nya berarti min 2 min akar 2 ya. Jadi akar-akar persamaannya itu adalah X1 sama dengan min 2 ditambah akar 2, atau X2 sama dengan min 2 min akar 2. Contoh yang kedua, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 dengan rumus kuadratik. Penyelesaian A1, B-nya 5, C-nya 6 ya. Maka kita masukkan saja ke rumus. Diperoleh X12 nya min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1 sama dengan ya min 5 plus minus akar 25 min 24 per 2. Jadi X12 nya min 5 plus minus 1 per 2. Nah, X1 nya berarti kita tinggal min 4 per 2 sama dengan min 2, atau X2 nya min 5 min 1 per 2 sama dengan min 6 per 2 sama dengan min 3. Jadi akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan min 2 atau X2 sama dengan min 3. Nah, selanjutnya subbab karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan jenis akar. Nah, di sini kan tadi sudah dibahas rumus kuadratik ya. Bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan ada X1, tadi ada B kuadrat min 4AC. Nah, itu disebut sebagai nilai diskriminan ya, atau pembeda. Nah, di sini akar-akar persamaan kuadrat itu sangat ditentukan oleh nilai D ya. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. D itu adalah diskriminan atau pembeda dari persamaan kuadrat bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini pemberian namanya itu pada bentuk B kuadrat min 4AC disebabkan karena bentuk tersebut yang mendiskriminasi atau membedakan jenis akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 4 ya kondisinya ya. Jika D lebih dari 0 dengan D bilangan kuadrat sempurna, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan rasional yang berlainan. Nah, yang kedua, jika D lebih dari 0 ya dengan B bukan bilangan kuadrat sempurna, tadi kan kuadrat sempurna, nah maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real dan irasional yang berlainan. Nah, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Nah, jika D kurang dari 0, maka
persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real atau kedua akarnya itu tidak real atau khayal imajiner. Di sini bisa yaitu bilangan kompleks namanya nanti ya. Contoh ya. Sini perhatikan persamaan kuadrat di bawah ini. Ada 2x kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0, 3x kuadrat min 4x sama dengan 0, x kuadrat plus x plus 5 sama dengan 0. Ditentukan karakteristik dari setiap persamaan kuadrat tersebut ya, dilihat dari jenis akarnya dengan menggunakan diskriminan. Penyelesaian untuk yang A dulu, 2x kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0. Di sini D nya ya, ingat B kuadrat min 4AC. Kita masukkan A nya berapa? A nya 2. B nya berapa? B nya kan min 8 dikuadratkan itu kan 64. Min 4 dikali A 2 dikali C nya 4 sama dengan 64 min 32 diperoleh 32. Itu kan lebih dari 0. Kita cek 32 itu akar kuadrat bilangan kuadrat sempurna atau bukan ya, ternyata bukan. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real dan irasional berbeda. Nah yang B, 3x kuadrat min 4x sama dengan 0. D nya ya kita masukkan saja, B nya berarti min 4 dikuadratkan jadi 16 dikurang 4 dikali A nya 3. Nah C nya kan tidak ada ya, berarti 0 sama dengan diperoleh 16. Itu lebih dari 0. Apakah 16 merupakan bilangan kuadrat sempurna? Ya ternyata iya. Jadi asalnya itu 4 kali 4 ya. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki dua akar real dan rasional berbeda. Yang C ya, x kuadrat plus x plus 5 sama dengan 0. Nah D nya kita masukkan diperoleh minus 19. Ini kurang dari 0. Berarti apa? Persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar real ya. Yang kedua, tentukan nilai K sehingga persamaan kuadrat x kuadrat min 5x plus 2k sama dengan 0 memiliki dua akar real yang sama. Penyelesaian berarti di sini memiliki dua akar real yang sama itu jika D sama dengan 0 ya. D nya B kuadrat min 4AC kita masukkan, B nya min 5 dikuadratkan 25 min 4 kali A nya 1, C nya adalah 2K, nanti diperoleh 25 min 8K. Nah kita samakan dengan 0 karena sini kan kita dituntut untuk mencari akar yang memiliki dua akar yang sama ya, sehingga 25 min 8K sama dengan 0. Kita carikannya 25 sama dengan 8K. 8K nya kita pindah ruaskan menjadi positif ya, karena disitu kan negatif di ruas kiri, dipindah di ruas kanan jadi positif. Nah K nya berarti sama dengan 25 dibagi 8. Jadi nilai K nya 25 dibagi 8. Nah yang subbab selanjutnya itu menentukan persamaan kuadrat baru ya. Berarti tadi kan kita mencari akarnya ya. Sekarang kita menentukan persamaan kuadrat baru dari akar-akar ya yang diketahui. Sini bentuk umum persamaan kuadrat itu kan tadi ya, ada bentuk lain yaitu x min x1 dikali x min x2 sama dengan 0. Itu bentuk yang kedua, bentuk umum yang kedua. Nah bentuk kedua itu bisa dijabarkan menjadi x kuadrat min ya dalam kurung x1 plus x2 kali x plus x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, jika bentuk pertama itu disamakan dengan ubahan dari bentuk kedua, maka akan diperoleh ini ya, jika disamakan. Nah, melalui persamaan baru tersebut nanti diperoleh lagi. Nah, ini x1 plus x2 sama dengan min b per a. Ingat ya, ini adalah rumus utamanya. Yang x1 plus x2 sama dengan min b per a, dan x1 kali x2 sama dengan c per a. Nah di sini langkah-langkah untuk membuat persamaan kuadrat baru dari beberapa informasi yang diketahui dari soal ya, itu adalah sebagai berikut. Nah jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya itu
hanya X1 dan X2, maka substitusi ke bentuk persamaan yang bentuk umum kedua, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, di sini jika diketahui nilai penjumlahan dan perkalian dari akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu di soal ya, X1 plus X2 dan X1 dikali X2, maka substitusi ke bentuk persamaan ya, yang sudah dijabarkan tadi sebenarnya sama. Jadi ke bentuk persamaan X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jika diketahui persamaan kuadratnya ya, kita pakai variabel lain, AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Dengan akarnya itu P1 dan P2, maka menentukan persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya baru. Akar-akar barunya ya, X1 sama dengan 1 per P1 dan X2 sama dengan 1 per P2, itu menggunakan bentuk persamaan yang sama yang seperti yang kedua tadi, X kuadrat min X plus X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Yang pertama adalah tentukan persamaan-persamaan kuadrat dari informasi-informasi yang diberikan di bawah ini. Ya, kita langsung penyelesaian ya. Untuk yang A ya, itu memiliki dua akar real berbeda, yaitu X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan min 4. Kita substitusi akar ya, nilai akar yang 5 dan min 4 itu ke bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat. Nanti kita bisa bandingkan juga dengan bentuk umum yang kedua. Ini kan bentuk umum yang kedua setelah dijabarkan, sehingga diperoleh, kita masukkan nanti, nah, X kuadrat min 5 ya, X1 nya plus min 4 ya, X plus 5 dikali min 4, nanti ketemu X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Atau ya, kita bisa menggunakan bentuk umum yang kedua. Caranya seperti ini. Nah, kita masukkan saja X1 dan X2 nya. Bentuk umumnya itu kan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 ya. Kita masukkan min 5, situ plus kita tinggal masukkan. Nah, di sini kan X min 1, min ketemu min jadi plus, jadi X plus 4. Nah, pertama kita kalikan satu dulu, yang ini X dikali X ya, ketemu X kuadrat. Nah, yang kedua X dikali 4 ya, lihat garis itu nanti jadi 4X. Nah, yang ketiga ini min 5 dikali X jadi min 5X. Nah, yang terakhir urutannya seperti itu ya, bisa dirubah menurut terserah kalian, yang segampang kalian lah ya. Sini min 5 dikali 4 sama dengan min 20. Jadi diperoleh jika digabungkan itu X kuadrat plus 4X min 5X min 20 sama dengan 0. Jadi 4X min 5X itu kan min X ya, jika dijumlahkan. Jadi X kuadrat min X min 20 sama dengan 0. Hasilnya pun sama ya. Yang B itu jumlah kedua akarnya, berarti X1 plus X2, kita misalkan ya variabelnya X itu adalah 5, dan hasil kalinya berarti X1 dikali X2 sama dengan min 7. Kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi di atasnya, itu diperoleh X kuadrat ya, min 5 dikali X plus min 7. Nah, kita peroleh bentuknya X kuadrat min 5X min 7 sama dengan 0. Nah, ini contoh yang kedua. Perhatikan persamaan kuadrat di bawah ini. Ini ada X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. Apabila A1 dan A2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat di atas, tentukan persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 3 per A1 dan 3 per A2. Kita pakai yang ketiga ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Penyelesaian di sini substitusi ya, nilai akar ke bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ini, sehingga diperoleh, kita masukkan saja 3 per A1 itu sebagai akar yang pertama, 3 per A2 itu akar yang kedua. Nah, kita masukkan X kuadrat min 3 per A1 plus 3 per A2 X plus 3
per A1 dikali 3 per A2 sama dengan 0 diperoleh ya. 3-nya kita keluarkan bisa ya, karena kita akan bawa ke bentuk yang ketiga yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti diperoleh baris yang kedua. Nah selanjutnya x kuadrat min 3 sini adalah 1 per A1 ditambah 1 per A2, itu kan penjumlahan pecahan ya. Nanti hasilnya A1 plus A2 per A1 dikali A2 ya. X plus ini berarti kalau kalian itu gampang 1 per A1 kali A2 sama dengan 0. Nah kita masukkan A1 plus A2 berapa ya. A1 plus A2 itu kan minus 8 ya, jangan lupa. A1 plus A2 itu min B per A, berarti B nya 8 ya, asal usulnya ini B nya 8. Untuk A1 plus A2 sama dengan min B per A, rumus yang sebelumnya ya, per A, berarti sama dengan A, B nya itu kan plus 8, ini kan ada min jadi min 8 per A nya 1, nah jadi min 8. Nah itu asal usulnya kenapa ini 8. Nah lalu A1 kali A2 itu kan A1 dikali A2 itu sama dengan C per A ya, berarti sama dengan C nya 12, A nya 1, sama dengan 12 bagi 1 12. Nah ini asal usulnya. Nah untuk yang ini juga sama ya, A1 kali A2 12. Nanti diperoleh jika dihitung ya, x kuadrat plus 2x plus 3 per 4. Nah di sini kan masih pecahan ya, kita rubah supaya tidak dalam bentuk pecahan, berarti apa, dikali penyebutnya 4 ini ya, berarti dikali 4, masing-masing ini dikali 4, jadi diperoleh 4x kuadrat plus 8x plus 3. Nah yang terakhir, subbab terakhir adalah aplikasi persamaan kuadrat. Pada perhitungan matematika maupun kehidupan sehari-hari itu kita sering menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Permasalahan tersebut itu mempunyai karakteristik atau ciri tertentu ya. Penyelesaian dari model matematika dan tafsiran terhadap solusi masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dapat ditentukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan besaran masalahnya atau variabel, misalkan ya X, Y, P, Q dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan ketentuan soal, tentukan model matematikanya dalam bentuk persamaan kuadrat ya, model matematika dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang ketiga, tentukan penyelesaian persamaan kuadrat, gunakan cara yang mudah ya, jika menggunakan cara faktoran atau melengkapi kuadrat bentuk kuadrat atau rumus kuadratik. Jika tidak bisa menggunakan rumus faktoran, maka bisa menggunakan rumus kuadratik ya, karena itu rumus umum untuk bentuk persamaan kuadrat. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, luas kebun Pak Sanjaya yang berbentuk persegi panjang adalah 450 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebar kebun tersebut adalah 7 meter, maka berapakah panjang dan lebar kebun Pak Sanjaya? Sini kan belum diketahui lebar panjangnya, tapi sudah diketahui luasnya ya, bentuknya persegi panjang. Nah selisihnya itu 7, penyelesaian. Luas kebunnya 450, selisihnya itu kan 7 meter. Ditanya panjang dan lebar kebun Pak Sanjaya. Nah kita misalkan kebunnya itu X panjangnya ya, X meter, maka lebarnya karena selisihnya 7 berarti X min 7 ya. Panjangnya X, nah karena selisihnya 7 berarti X min 7 untuk lebarnya. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini.
luas kebun itu kan panjang dikali lebar ya, luas persegi ya. Nah kita masukkan saja 450 sama dengan X dikali X min 7. Nah ketemu ini X kuadrat min 7X min 450 sama dengan 0. Nah kita cari akarnya menggunakan faktorisasi. Di sini bilangan dua akar yang jika ditambah itu hasilnya min 7 dan jika dikali hasilnya min 450. Di sini diperoleh 18 dan 25. Coba kita ya buktikan. 18 dikurang 25 berapa? Min 7 kan. Nah 18 dikali min 25 sama dengan berapa? Nah hasilnya min 450. Jadi faktornya adalah seperti ini. Nah kita cari satu dulu. X berarti langsung ya, X plus 18 berarti X nya sama dengan min 18, atau X min 25 berarti X nya sama dengan 25. Jadi untuk nilai X yang sama dengan 18 itu kan tidak mungkin, masa lebarnya malah minus ya, nggak ada ya, lebar apapun malah minus itu nggak ada. Maka yang diambil itu adalah X sama dengan 25, sehingga diperoleh ya panjang kebun Pak Sanjaya itu 25 meter. Nah lebarnya tinggal dikurangi 7 sama dengan 18 meter. Nah soal yang kedua, jumlah dua buah bilangan sama dengan 20. Jika hasil kali keduaan bilangan itu sama dengan 75, tentukan bilangan-bilangan tersebut. Nah penyelesaian ya, jadi kan misalkan bilangan-bilangan itu adalah X dan Y, kita tentukan variabelnya, boleh P dan Q atau A dan B boleh. Nah di sini kita misalkan X dan Y, maka tadi kan disebutkan jumlah dua buah bilangan ya, berarti X ditambah Y sama dengan 20 ya. Nah hasil kali kedua bilangan itu sama dengan 75. Nah X dikali Y sama dengan 75, itu yang kedua ya. Nah di sini Y nya sama dengan 20 min X ya, kita tinggal khususkan untuk variabel Y sama dengan 20 min X. Nah ditanyakan nilai X dan Y bilangan-bilangan tersebut itu berapa sih gitu kan. Nah model matematika jangan lupa, berarti tadi hasil kali kedua bilangan itu kan sama dengan 75, berarti X dikali Y sama dengan 75. Nah kita kan yang mencari kan X nya dulu, berarti Y nya tadi sudah 20 min X ya, kita masukkan saja X dikali 20 min X sama dengan 75, 20X ya min X kuadrat sama dengan 75. Kita peroleh min X kuadrat, kita pindahkan ruas saja yang 75, lalu X min X kuadratnya ya, bentuk umumnya X kuadrat harus ditaruh di paling depan sendiri. Selanjutnya adalah, mohon maaf ini kurang variabel X ya, untuk 20 ya, 20 harusnya 20X min 75 ini, maaf ya, ini harusnya ada variabel X. Nah lalu kedua ruas itu dikalikan min 1 agar apa? Ini kan minus ya, min X kuadrat, kita jadikan plus untuk lebih memudahkan, jadi dikali 1, minus dikali minus kan plus, jadi ketemu X kuadrat min 20X plus 75 sama dengan 0. Nah ini persamaan kuadratnya. Nanti kita cari akar-akarnya dengan cara faktoran, ternyata masih bisa ya, kita faktorkan bilangan ya, dua bilangan yang jika ditambahkan itu min 20 dan jika dikali itu plus 75 ya, ingat ini ya, jika ditambahkan itu hasilnya ini, jika dikali hasilnya ini. Nah di sini kita peroleh itu ada min 15 dan min 5. Coba ya, min 15 ditambah min 5 berarti kan min 15 min 5 itu sama dengan min 20, benar ya. Coba kita kali min 15 dikali min 5, min dikali min plus ya, jadi 75. Jadi ini faktorisasinya benar ya, bentuk faktornya benar. Nah, kita cari yang pertama dulu, X min 15 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 15, atau X min 5 sama dengan 0, X sama dengan plus 5. Jadi kedua bilangan tersebut sudah diketahui ya. Nah kita sekarang mencari Y tadi kan
20 min X ya. Berarti Y sama dengan 20 min 15. X nya 15 ya, atau X nya sama dengan 5. Berarti Y nya sama dengan 5. Nah untuk X yang 5 berarti Y nya sama dengan 20 min 15 sama dengan di sini maaf ya, di sini harusnya 5 ya, hanya 5. Untuk X sama dengan 5, Y nya berarti 20 min 5 sama dengan 15. Jadi sudah diketahui ya bahwa kedua bilangan tersebut itu adalah 5 dan 15. Coba kita ilustrasikan lagi. 5 hasilnya kan jumlah kedua bilangan jika ditambah itu kan 20. Coba 5 ditambah 15 kan 20. Nah jika dikali itu 75. 5 dikali 15 75. Nah berarti benar ya, kedua bilangan tersebut adalah 5 dan 15. Nah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak kekurangan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.